Bab 582. Nama mayat. Malam gelap dan angin bertiup kencang. Suasana terbaik untuk membunuh. 4 sosok mengelilingi kedai teh. Semburan napas mereka akan membuat orang merasa ketakutan. Tampaknya ada 4 binatang yang akan membuka mulut mereka dan menelan Grey Z. Sebagai master, begitu mereka mendekat, mereka bisa merasakan aura kuat memancar dari tubuh Grey Z. Menjulang, tapi tidak terlalu kuat. Namun mereka tidak ada yang berani menganggapnya enteng. Renal Godam. Apakah kamu yang membunuhnya? Salah satu dari mereka membuka mulutnya dengan suara dingin. Jelas, dia perlu memastikan hal-hal tertentu. Itu benar. Grey Z berdiri di sana, dengan senyum tipis di wajahnya. Beberapa orang juga akan meninggal hari ini. Keberanian yang patut diacungi jempol. Sombong, kata salah satu master yang lain. Keduanya adalah master dari keluarga Song dan keluarga Tier. Dan mereka sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Renal Godam. Dan 2 lainnya, satu petinju mengerikan dari luar negeri, dan yang lainnya adalah master kungfu. Keempat orang itu menatap Grey Z, dan aura pembunuh secara bertahap menyebar, mengunci Grey Z dengan kuat. Hari ini, bahkan jika Grey Z memiliki 3 kepala dan 6 lengan, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk hidup. Hari ini, kami akan bunuh kamu. Master keluarga Song berteriak. Sebelum kamu mati, kamu dapat mengingat namaku. Dia hendak berbicara, dan Grey Z melambaikan tangannya. Tidak perlu. Aku sudah tahu. Dia menunjuk master dari keluarga Song, lalu berbicara dengan nada tenang. Kau mayat nomor 1. Kamu berada di urutan kedua. Kamu yang ketiga dan dia yang keempat. Mendengar itu, bubuk mesiu di udara sepertinya meledak seketika. Keempat master itu, satu persatu, mata mereka membulat dan ingin membunuh. Hampir pada saat yang sama, tanpa sepatah kata pun, semua bergegas ke Grey Z. Bunuh dia. Momentum mengerikan itu pecah. 4 guru besar, begitu mereka bergerak, itu adalah langkah pembunuh. Tidak menyisakan belas kasihan untuk Grey Z. Gemuruh. Dengan marah, udara terkompresi membuat suara gemetar. Yulia Gavin, yang sedang duduk berlutut di paviliun teh tidak jauh dari sana, memiliki wajah yang tenang, tetapi hatinya penuh dengan gelombang penasaran. Ketika mendengarkan kata-kata Grey Z, dia merasa pria ini terlalu kuat. Dia bahkan berani memanggil langsung 4 master tingkat master sebagai mayat, dan memberi mereka nomor urut. Dia tidak berani untuk melihat lagi. Membuat teh dengan hati-hati, karena dia berkata bahwa hanya membutuhkan 2 menit untuk membuatnya, dan Grey Z juga mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan waktu 2 menit, dan dia akan kembali setelah membunuh seseorang. Boom! Sebuah pukulan. Grey Z langsung meninju. Dia berdiri dengan kokoh, seolah-olah kakinya berakar di tanah, mengayunkan tinjunya, dan bertabrakan dengan pukulan master dari keluarga Song. Kulit wajah Grandmaster keluarga Song berubah drastis, dan dia mengambil 5 langkah mundur untuk menstabilkan tubuhnya. Tapi Grey Z sama sekali tidak bergerak. Seketika, beberapa orang itu tahu betapa kuatnya Grey Z. Apakah ini masih manusia? Aku bunuh kamu.
Petarung dari luar negeri, dengan aksen yang berantakan, tingginya hampir 2 meter, seperti beruang buas, dengan kaki besar menginjak-injak mengangkat tinjunya, dan langsung memukul kepala Grey Z. Ini kan pukulan King of Fighter dari Eropa Barat. Grey Z langsung mengetahui jenis pukulan lawannya itu hanya dengan melihat satu pukulannya. Dia tanpa ekspresi, tiba-tiba sedikit menurunkan kakinya, dan menghindar begitu saja. Hah! Tinju McGregor meleset. Tanpa ragu-ragu, berbalik dan meninju lagi. Bang! Dua tinju beradu keras. Dengan pukulan ini, wajah McGregor tiba-tiba menjadi pucat, dan kepalan tinjunya retak. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajahnya penuh ketakutan, dan dia tidak percaya bahwa ada seseorang seperti Grey Z yang tinjunya lebih keras dari tinjunya sendiri. The King of Fighters tidak memberitahumu siapa yang mematahkan tinjunya. Bab 583. Hujan dari utara. Suara Grey Z, seperti pedang tajam, langsung menembus jantung beruang, meninggalkannya di sana. The King of Fighters. Tinjunya dipatahkan oleh orang di depannya ini. Sebelum dia sempat bereaksi, hembusan angin menerpa. Grey Z benar-benar mulai menyerang. Selama bertahun-tahun belakangan ini, dia tidak pernah menggunakan tangannya dengan serius. Pada saat ini, kekuatan Grey Z ditunjukkan, dan dia meninju seperti gelombang, membanting tubuh McGregor, lapis demi lapis dengan keras. Satu ayunan tinju yang ganas. Bang! McGregor terpental. Tulang dadanya patah. Dia meronta 2 kali, dan kehabisan nafas. Itu adalah master di tingkat master. Wajah dari 3 master tingkat master yang tersisa berubah secara drastis, dan mata mereka penuh dengan ketakutan. Hanya satu pukulan. Renal Godam meninggal seperti ini. Terbunuh oleh sebuah tinju. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu bukan orang biasa, itu ahli bela diri dengan kekuatan setingkat Grandmaster, dan bahkan master asing yang telah bertarung dan berlatih selama bertahun-tahun dalam seni bela diri. Bagaimana mungkin? Cepat, bunuh dia. Ketiganya tidak berani menunggu lagi. Mereka sangat ketakutan. Grey Z di depannya sama sekali bukan manusia. Dia adalah binatang buas. Tidak, dia lebih menakutkan dari binatang buas. Mereka bertiga mengepung Grey Z, tetapi momentum Grey Z meningkat. Melonjak dan melonjak, dan tinjunya terbuka dan tertutup. Dan saat dia meninju, seolah-olah itu bisa meledakkan udara. Bang! 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 3 pukulan berturut-turut. Sangat kuat dan ganas. Ketiga master masing-masing terkena pukulan Grey Z, dan semua terpelanting dan jatuh ke lantai dengan keras, lalu tidak bisa bergerak. Wajah mereka ketakutan dan penuh penyesalan, seolah-olah mereka telah melihat dewa atau monster. Grey Z berjalan mendekat dengan menatap. Melihat itu, beberapa orang itu merasa kulitnya panas. Darah mengalir dengan cepat. Mata itu, dalam kegelapan, sepertinya bisa melihat kedalaman hati orang, dan benar-benar menggali ketakutan paling dasar mereka. Engah! Master dari keluarga Song, menyemburkan darah.
Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dengan begitu mudah. Harga sebuah kegagalan adalah kematian. Mayat nomor 1. Ini adalah nama yang diberikan Grey-Z untuk dirinya sendiri. Kamu. Dia mencengkeram dadanya, menyemburkan darah dan organ dalam yang telah hancur. Siapa yang bisa mematahkan tulang dada dengan satu pukulan, dan membiarkan tinjunya menembus tubuhnya, langsung menghancurkan organ dalamnya? Selain orang itu, siapa lagi? Pria di belakang Rose City adalah dia. Itu adalah pengendali sebenarnya. Dia menatap dengan penyesalan dan ketakutan di wajahnya. Dalam pikirannya, nama yang diberikan Grey-Z padanya adalah kemuliaan terakhirnya. Dua orang lainnya merasakan hal yang sama. Bergerak-gerak jatuh ke lantai, menatap dengan mata terbelalak. Tidak dapat mempercayainya, dan setelah berjuang beberapa saat tidak ada lagi suara. Grey-Z bahkan tidak melihat mereka. Saat dia berjalan kembali ke paviliun teh, Yulia Gavin masih mempertahankan postur berlutut, dan aroma teh perlahan memancar. Tuan Z, tunggu sebentar, teh ini akan memakan waktu setengah menit lagi. Yulia Gavin tersenyum. Grey-Z duduk, mengulurkan tangannya untuk mengambil cangkir teh, dan meminumnya tanpa memperhatikan. Kadang-kadang, tidak perlu menunggu sampai rasanya paling enak sebelum diminum. Angin bertiup, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang samar, tetapi setelah beberapa saat, itu tertiup angin. Lingkungan sekitar masih dipenuhi dengan aroma teh yang kuat. Pada waktu bersamaan, area terlarang di daerah selatan pesisir. Angin dingin, hujan dingin, menyatu di udara. Terus menyebar dan mengamuk. Sekelompok sosok terkurung di bawah hujan. Melintas tenang. Mereka adalah para serigala haus darah, satu persatu, menjaga tanah air mereka tanpa takut mati. Bunuh mereka. Zen di depan berteriak dengan marah. Bab 584. Membagi hasil. 8 petarung dari utara semuanya terkepung segera setelah mereka memasuki daerah selatan pesisir. Dalam jaringan intelijen Stuart Zhao, mereka tak akan lolos dari pantauan. Kekuatan, kelemahan, kebiasaan, dan semua kecerdasan berada di bawah kendali pejabat Zhao, dan informasi ini, tanpa jejak rahasia, semuanya diberikan kepada Brother Zen dan yang lainnya. Kejam. Malam ini, hujan semakin deras. Tidak ada yang keluar dan darah di tanah dengan cepat tersapu. 8 master itu tidak mampu membuat gelombang, bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada sedikit pun riak. Mereka tampaknya memasuki pusaran misterius, dan setelah masuk mereka menghilang. Ini hampir dini hari. Hujan terus turun, kata Butler Zuko. Daerah selatan pesisir tidak pernah turun hujan sepanjang malam seperti ini untuk waktu yang lama. Hujan ini dapat menyapu sebagian kotoran,
membuat seluruh daerah selatan pesisir tampak baru, dan membuat semua orang melihat betapa kuatnya daerah selatan pesisir. Ya, kita telah menghentikan hujan. Hujan dari utara. Juan Ander berkata dengan ringan. Minum teh sepanjang malam, aku tidak mengantuk sama sekali sekarang. Kalau begitu jangan tidur. Bukankah masih ada acara pemotongan pita? Proyek pengolahan limbah di pinggiran kota sudah selesai, dan orang-orang di sana akhirnya bisa terlindungi dari bau limbah. Berbicara tentang ini, mata Juan Ander berbinar. Baiklah, aku akan berkemas dan pergi lebih awal. Bagaimana denganmu? Ada terlalu banyak penjahat yang tertangkap, dan penjara tidak cukup. Pemimpin Heru berkata bahwa dia akan membangun penjara yang lain. Aku harus membantu merancang dan mendesainnya. Pejabat Zhao tertawa. Mungkin tidak perlu. Orang-orang jahat di daerah selatan pesisir secara bertahap akan menghilang. Keduanya saling memandang dan tertawa. Kedua lelaki itu sepertinya telah menemukan minat mereka. Malam ini, Gary Song dan yang lainnya juga tidak tidur. Mereka menunggu. Selain berita tentang Spectrum City, di mata Gary Song dan keluarga Tier, Spectrum City jauh lebih penting daripada daerah selatan pesisir. Jadi mereka tidak peduli dengan daerah selatan pesisir. Tentu saja, daerah selatan pesisir juga akan diselesaikan kali ini. 8 master sudah cukup untuk menyapu seluruh wilayah Tenggara. Ini sudah fajar. Ozzy Taraf mengangkat kepalanya dan melirik. Langit di luar pintu sudah terang, yang menunjukkan bahwa masalah ini telah berakhir. Setelah duduk semalaman, dia akhirnya bisa menemukan jawabannya. Keluarga Song dan 2 keluarga besar, serta keluarga Tier telah bergabung. Telah melalui banyak perencanaan, dan ini pasti sangat mudah. Lingkaran bawah tanah Spectrum City akan dibagi antara 2 keluarga, dan ibu kota provinsi Flowerix juga akan kembali ke tangannya sendiri. Ini memungkinkan keluarga Taraf untuk bangkit dan menciptakan kemuliaan yang lebih besar. Dia dapat mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat dengan keluarga Song dan keluarga Tier, dan masa depan dapat diharapkan. Selamat untuk kalian berdua. Gary Song tersenyum dan melengkungkan tangannya. Sejak saat ini, sumber daya Flowerix telah dimiliki oleh kedua keluarga kalian. Bagaimana membagi itu terserah pada kalian untuk bernegosiasi. Patriark Queen segera berdiri. Kali ini, terima kasih Tuan Muda Song. Keluarga Queen akan mengingat kebaikan dukungan Anda. Ketika Tuan Muda Song akan menjadi patriark keluarga Song di masa depan, saya akan memberikan hadiah besar dari keluarga saya. Gary Song melambaikan tangannya. Anda sangat baik. Gary Song masih muda, dan masih banyak hal yang harus dipelajari dari beberapa sesepuh. Kedepan, ketika saya menjadi kepala keluarga Song, saya berharap semua orang dapat bekerja sama untuk membuat kita masing-masing naik ke level berikutnya. Dia bangga. Tampaknya penuh dengan semangat patriark. Selamat. Patriark keluarga Tier juga tertawa, dan berkata, keponakanku sangat berani dan kuat. Keluarga Song ini akan memilikimu di masa depan, dan kamu pasti akan bisa membuat kemajuan. Ketika saatnya tiba, jangan lupakan keluarga Tierku. Paman Tier bercanda.
Lagi pula, Gary Song adalah junior dan perlu belajar lebih banyak, kata Gary Song dengan rendah hati, tapi kebanggaan di wajahnya tidak bersembunyi. Spectrum City sudah direbut kembali kali ini. Seperti yang kita katakan di masa lalu. Tidak apa-apa, bagi 50-50. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Keluarga Patriark Tier menyipitkan matanya dan terdiam sejenak menatap Gary Song tanpa berbicara. Dia berpikir ingin memperjuangkan lebih banyak. Bagaimanapun, dalam kapasitasnya tampil secara pribadi, memainkan peran yang lebih penting dalam kerja sama ini. Jika tidak, Gary Song sendiri mungkin tidak dapat meyakinkan keluarga Taraf dan keluarga Queen. Dan menyerahkan masternya kepadanya. Ya, ini sangat bagus. Setelah hening beberapa saat, melihat Gary Song masih tersenyum dan tidak berniat untuk menyerah. Kepala keluarga Tier mengangguk. 4 keluarga besar telah membagi hasil panen ini. Ozzy Taraf sedikit bersemangat, kulitnya sedikit memerah. Hanya dalam beberapa bulan, keluarga Taraf sudah terlalu sulit, mereka mengalami pukulan berturut-turut dan menderita kerugian besar. Belum lagi, mereka menjadi bahan olok-olok di utara. Tapi kali ini, itu sudah cukup memuaskan dengan mengembalikan kota provinsi Flowerix, meski hanya setengahnya. Dia bersyukur bahwa dia bisa bertahan, dan bekerja sama dengan keluarga Song adalah pilihan yang paling bijaksana. Tinggal menunggu kabar. Gary Song duduk, setengah menutup matanya. Sekarang, tinggal menunggu kabar baik. Mereka berempat duduk. Gary Song dan patriark keluarga Tier tampak sangat tenang. Tampaknya kemenangan ini tidak ada artinya bagi mereka. Prestasi yang begitu besar ini akan mengejutkan keluarga besar di utara. Di mata mereka, apalagi yang lebih penting. Titel keluarga raksasa di masa depan pasti akan dimiliki keluarga Song dan keluarga Tier. Sementara Ozzy Taraf dan Patriark Queen akhirnya tidak terkendali. Sukacita mereka tidak bisa disembunyikan. Saat ini, mereka tidak sabar untuk mendengar berita, dan kemudian segera mengirim seseorang untuk memanen buah kemenangan.